Bapa di surga, kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur mendengar setiap kesaksian yang terus menguatkan kami bahwa Engkau hadir di dalam setiap fase kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika kami melakukan setiap perintah-Mu, ketaatan kami akan terus diuji. Dan kami tahu bahwa di akhir dari setiap cerita, Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Mungkin saat ini kami ada di persimpangan yang terus mempertanyakan kehadiran, keberadaan, kuasa-Mu, dan juga kemahakuasaan-Mu di dalam setiap bagian kehidupan kami. Biarlah Engkau akan menuntun kami, terus menjadi tujuan dalam hidup kami, terus menjadi Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Engkau menjadi teladan dalam kehidupan kami, untuk menjalani kehidupan kami di tengah porak-porandanya dunia, dan juga segala macam ajaran yang terus-menerus menekan dan mendistraksi kami untuk memalingkan pandangan kami daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Urapi hamba-Mu, dan juga biarlah Roh Kudus-Mu akan berbicara kepada setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu. Ya, pastinya. Ya, saya bersyukur karena finally kita bisa kembali lagi ke gedung gereja ini setelah beberapa waktu yang lalu kita terapung-apung di lautan. Ya, dan kita bersyukur karena kejadian dan peristiwa itu bisa terlalui. Dan kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan bersyukur melalui setiap kesaksian yang didengarkan tadi menolong kita bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Dan saya melihat beberapa yang ikut kemarin semuanya dalam keadaan baik, meskipun ada yang batuk dan pilek, dan ada juga yang hibernasinya belum selesai sampai sekarang, masih tidur dan sepertinya masih kurang gitu tidurnya ya. Dan bersyukur juga karena Ibu Destri juga sudah melewati fase operasi di tengah-tengah perjalanan misi yang harus dilakukan oleh Pak Hage. Itu mesti bukan sesuatu hal yang mudah. Hari Minggu itu ketika saya mendengar langsung dari khotbah itu saya kaget ya, terkejut gitu, karena Pak Hage tidak menyiratkan apapun, kepanikan atau apa. Saya tidak tahu ya, pura-pura tidak panik atau memang itulah Pak Hage gitu ya. Ya karena istrinya harus masuk rumah sakit bahkan sampai harus dioperasi gitu ya. Tapi bersyukur ya, Pak Hage bisa menjadi teladan yang baik buat kita semuanya di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi. Ketaatan kepada Tuhan menjadi hal yang utama. Ya, bukan berarti istri nggak penting ya Pak, bukan itu maksudnya ya. Tetapi dari komitmen, kesepakatan mereka berdua sungguh luar biasa. Itu juga yang disampaikan Pak Age kepada saya kemarin ya, pada saat saya bertanya gitu. Dan serius saya kaget ya, serius saya kaget pada saat khotbah itu. Dan saya malah bertanya sama Pak Suwardi, jenengan sudah tahu? Lah belum, lah jenengan yang bersama-sama, apalagi saya. Gitu ya. Tapi ya saya senang sekali bisa melihat teladan yang luar biasa dari kawan saya yang satu ini gitu ya, yang dulu sama-sama satu kampus di adik kelas saya, dan lucunya tidak pernah habis, saya juga gitu ya. Tapi beliau ini adalah eksekutor yang luar biasa. Yang penting jalan dulu gitu ya. Ya itu yang lainnya dipikir kemudian. Kalau saya berpikir dulu, itu bedanya. Kalau saya berpikir dulu 1-2 kali baru saya melangkah. Ya, tapi Tuhan bisa pakai kita semuanya. Dan yang di belakang sana pakai baju hitam itu, ya, yang baru bersaksi tadi, ya, luar biasa. Itu kesaksian yang luar biasa dan saya senang sekali karena sebagai saya tidak tahu ya, itu hanya pura-pura di depan saya saja ngomong, wah ini saya itu anak binaannya Pak Juwis gitu ya. Tapi di dalam hatinya gimana saya nggak ngerti ya. Tapi yang saya syukuri adalah saudara, satu hal yang luar biasa adalah ketika saudara menjadi seorang guru atau menjadi seorang mentor, murid saudara itu bisa melebihi dari semua aspek
yang kita bisa lakukan untuk mereka gitu ya. Dan saya sangat bersyukur, saya belum pernah menjadi ketua STT, dia sudah ya. Saya belum dokter, dia sudah gitu ya. Saya punya anak 1, dia 2 gitu aja. Jadi apa namanya, dia melebihi saya dari hal itu ya. Dan saudara, saya tidak tahu, mungkin ini menjadi sebagian dari kesaksian ya. Pada waktu awal dia mengambil keputusan untuk masuk seminari itu tidak mudah bagi dia, karena 2 saudaranya itu harus dikeluarkan dari asrama karena dia mengambil keputusan untuk masuk seminari. Dan pernyataan yang luar biasa dari bapak asramanya itu adalah, mengapa kamu mau jadi pendeta gitu ya. Dan itu saya masih ingat sampai sekarang. Dan dia menangis pada saat telepon saya itu ya, bukan nangisan dia ya, dia bukan tipikal, dia fighter, pejuang. Dan saya lihat banyak orang Nias itu seperti itu, fighter gitu ya. Kalau benar-benar sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan Tuhan sudah menyentuh hatinya, itu orang Nias itu mengerikan gitu ya. Ya. Mengerikan, maksudnya itu ya sangar gitu ya. Jadi salah satu contohnya ya yang di belakang, dan saat ini yang sedang belajar di sini ada Titi dan Fikir. Saya pikir mereka juga luar biasa ya. Saya punya beberapa waktu ngobrol dengan Titi, tapi Fikir belum ya. Dan saya melihat ya masih berpikir gitu ya. Ngobrol dengan Titi, dia ini luar biasa ya. Terus maju ya Titi gitu. Nah, terkait dengan Koi tadi ya, jadi dia pada waktu itu mengambil keputusan dan dia bertanya, Pak, ini gimana ya gitu ya. Dan saya bilang sama dia, ini baru pertama kali ya kamu mengikuti ya, taat kepada Tuhan untuk menanggapi panggilannya ya. Setelah ini terserah kamu. Saya cuma bisa bilang bahwa Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya untuk kamu bisa ke kampus STPI gitu ya. Tapi ya ini pasti akan, saya sih yakin bahwa kedua saudaramu itu akan dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Dan bersyukur ya, mereka bisa sampai lulus SMA tidak melalui asrama itu. Bahkan kakaknya bisa sampai kuliah gitu ya. Jadi kekhawatiran itu tidak akan membuat kita menjadi mundur, tetapi seharusnya menjadi terus bertahan. Dan akhirnya puji Tuhan, semuanya Tuhan nyatakan hingga sampai saat ini. Jadi pergumulan-pergumulan yang disampaikan tadi oleh teman kita dan saudara kita Koi, itu menjadi satu landasan yang baik buat saya dan saudara untuk tetap berpijak dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tujuan dan juga teladan dalam kehidupan kita. Kalau saya bercerita tentang diri saya dan kesaksian pasti banyak sekali. Pak Age tahu juga beberapa, Koi itu juga saksi hidup beberapa hal yang sudah saya alami di Nias, bahkan sampai tenggelam dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit ya kesaksian dan dari saya. Ini waktunya nggak banyak. Saya bersyukur kalau banyak kesaksian itu, jadi kesempatan saya berkhotbah itu tidak bisa panjang-panjang gitu ya, toh. Paling 1 jam gitu ya. Ya. Saudara, jujur ya, kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Age bahwa saya itu kalau bisa nggak usah berangkat gitu ya, karena ya memang saya nggak ada budget untuk bisa berangkat gitu. Tapi ya seperti biasa ya, beliau ini memang orangnya wis budal aja, pokoknya budal langsung kasusnya ditutup gitu ya. Jadi pokoknya nggak ada alasan buat saya untuk tidak berangkat. Maksud saya itu adalah supaya kos yang buat saya itu bisa dibagi-bagi kepada yang lain. Gitu ya toh. Tapi ya puji Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan bisa cukupkan segala sesuatunya, dan buktinya saudara semuanya bisa kembali ke sini ya, termasuk Lia, dan senyumnya sumringah. Puji Tuhan, tadi saya juga WA dia, ternyata bab 4 dan 5-nya sudah ya, tinggal maju ya. Lia, semangat ya Lia, luar biasa. Ya, karena kemarin Wakat 1 sudah ngobrol sama saya, tahu kalau Lia pergi ke Lombok, jangan-jangan skripsinya nggak dikerjakan gitu ya. Tapi saya bilang, karena sempat saya tanya juga gitu, oh enggak, dia semangat Bu, ini bab 4 dan 45-nya sudah selesai, ternyata udah dikirim, benar ya, puji Tuhan gitu. Lah saudara, di layar ini ada judul The Path to True Freedom gitu ya. Jadi perjalanan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, seringkali saya dan saudara itu
salah mengartikan tentang kemerdekaan yang kita rasakan dalam hidup kita. Seringkali kemerdekaan selalu diartikan sebagai sesuatu hal yang no fighting anymore gitu ya. Jadi tidak ada perjuangan lagi gitu. Padahal ya kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh pendiri bangsa ini ya, saya tidak tahu persis kutipannya, tapi maknanya itu adalah saya sudah berjuang untuk agar kamu bisa menikmati kemerdekaan gitu ya. Lah sekarang ini bagaimana saya dan saudara mengisi kemerdekaan itu ya. Sebagai mahasiswa, saudara tentunya perlu belajar dengan baik agar kemerdekaan yang saudara miliki untuk bisa belajar di bangku kuliah itu, bahkan yang baru masuk Fikir dan Okta, pasti akan menjadi satu bagian yang perlu diselesaikan. Ada target yang perlu ditempuh. Bila perlu 4 tahun ini sedot semua pengetahuan, keahlian Pak Hage dan saya gitu ya, supaya saudara nanti pulang itu bisa membuat sesuatu hal yang jauh lebih besar dari apa yang sudah dilakukan di tempat ini. Dan saya yakin bahwa itu menjadi tujuan Pak Hage juga ya, supaya saudara bisa menjadi bagian dari pekerjaan Allah yang besar dan memang sangat besar ya. Pulau Komodo itu hanya bagian kecil ya dari Indonesia, tapi itu pun perlu menjadi perhatian doa kita. Pelayanan Pak Kuhi di Nias Barat, kamu Nias Barat ya Titi? Ya, sebentar lagi dia balik Pak. Jadi nanti bisa digandeng gitu ya. Biar masing-masing bikin yayasan boleh, masing-masing bekerja sama, kolaborasi boleh gitu ya. Nanti Titi jadi kepala sekolahnya boleh juga, amin gitu ya. Kepala sekolah PAUD ya. Karena sekolahnya PAUD. Nah, saudara, the path to the true freedom ini menjadi bagian yang luar biasa. Karena apa? Saat ini kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa kita. Nah, Hari Kemerdekaan Bangsa kita akhir-akhir ini diisi dengan isu-isu yang sungguh sangat menyakitkan gitu ya. Seperti demokrasi yang dirobek-robek lah gitu ya. Lalu ada demo di sana sini. Meskipun demo itu adalah menjadi bagian dinamika dari yang disebut dengan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tanpa demo sebenarnya seperti sop ayam tanpa ayam. Ya. Jadi saya bisa bilang begitu. Jadi demokrasi tanpa demo itu sebenarnya seperti sop ayam tanpa ayam. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan atau tidak usah merasa bahwa negara kita ini carut marut atau dalam keadaan genting dan lain sebagainya. Gitu ya. Maksud saya begini, maksud bukan berarti bahwa saya ingin supaya saudara tidak perlu memikirkan bangsa kita, enggak, bukan begitu. Maksudnya adalah ada bagian-bagian di dalam kehidupan kita ini yang semestinya kita tahu dan kita bagaimana merubah bangsa ini dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Itu akan jauh lebih baik daripada kita mengomentari pekerjaan orang lain tetapi kita sendiri tidak memberikan kontribusi. Ya, dan itu yang seringkali terjadi di netizen Indonesia. Ya, semua dikomentari, tetapi ketika dia diberi kesempatan untuk doing something itu belum tentu bisa, dan itu yang banyak. Dan sepertinya ya itu ada roh di dalam medsos itu yang disebut buzzer gitu ya, yang sepertinya sedang diarahkan untuk menyerang Bapak Jokowi. Tenang, saya tidak dibayar Jokowi untuk mengatakan ini gitu ya. Namun kita harus memahami bahwa Pak Jokowi sudah 2 periode ya memimpin bangsa kita. Dan seringkali presiden kita itu ketika dia sudah tidak memimpin bukan dielulukan terhadap apa hal-hal yang positif dilakukan, tetapi selalu menyoroti hal-hal negatifnya. Ya, ini satu tabiat atau karakter yang mungkin kita perlu pelajari dengan baik. Ya, jangan-jangan kita ikut arus yang tidak baik. Pemikiran saudara dipenuhi dengan buzzer-buzzer yang membawa opini-opini yang tidak baik. Nah, saudara, the path to true freedom ini apa sih yang harus kita pikirkan gitu ya. Next slide. Apa sih yang perlu kita pikirkan ya? Dalam dunia yang terus menekankan kebebasan ya, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, bahkan kebebasan untuk mengkritik itu menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari kebebasan kita sebagai pribadi gitu ya. Nah, harapannya adalah ketika saudara merasa menjadi pribadi yang merdeka gitu ya. Saya membaca satu buku tulisannya Frankl, itu judulnya Man's Search for Meaning. Jadi dia adalah seorang psikolog, tetapi dia itu karena Yahudi, dia masuk ke kamp pengungsian dan di sana dia melihat bahwa
semua hal fisik atau aniaya fisik kepada tubuhnya itu tidak pernah bisa melukai harga dirinya. Ya. Jadi misalnya dia disuruh bekerja keras dan lain sebagainya, tidak bisa. Tetapi ketika dia tidak dianggap sebagai manusia atau haknya untuk memilih tidak diberikan, lah itu dia merasa sangat-sangat direndahkan. Jadi saat ini saudara, kita merasa bahwa kita ini sudah di negara merdeka, dan apalagi saudara itu sudah dimerdekakan dari hal-hal yang spiritual di dalam Yesus. Semestinya saudara bisa mengisi kebebasan dan kemerdekaan itu dengan sesuatu hal yang positif. Dan di sini ya, kita sering salah memahami arti kemerdekaan sejati. Lah, Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan seringkali diartikan ya, beberapa waktu yang lalu juga saya ngajar di GEMIS ya. GEMIS itu Gandhi Memorial Intercontinental School. Kemarin sempat saya mau tinggalkan karena ada hal yang terkait dengan kampus, tetapi saya ingin tetap ada di sekolah ini, karena di sekolah ini itu saya ngajar ada anak-anak yang benar-benar mereka membutuhkan gitu ya. Dan saya tetap bisa mengajar dan saya mengatakan kepada mereka bahwa kemerdekaan atau kebebasan sejati itu sebenarnya bukan kita bebas doing something gitu ya, atau bebas melakukan segala sesuatu. Saudara sekolah pasti ada aturan, benar ya? Kalau sekolah itu tidak ada aturan, pasti akan kesulitan juga. Contohnya gitu ya, saudara tidak senang atau saudara kurang suka kalau jadwal perkuliahan itu diadakan jam 7. Tetapi kalau itu tidak ada aturan seperti itu, jadi saudara mau datang jam 7, mau datang jam 8, mau datang jam 9, tidak apa-apa. Begitu juga dosennya. Dosen kamu bisa datang jam 8, monggo, jam 10, monggo, jam 11, monggo. Kira-kira bisa ketemu nggak tujuannya? Hal yang positif itu bisa terjadi tidak? Ya mungkin kelas itu tidak akan pernah terjadi. Karena masing-masing saudara punya jadwal masing-masing. Coba kalau tidak ada aturan itu. Misalnya jam 7 ya, sampai jam 9 kita akan ada kelas A. Lalu dosen itu juga tidak diberikan waktu. Yang penting Bapak terserah bisa datang jam 12. Loh jam 12 ya datang, muridnya ada enggak? Ya enggak ada, wong waktunya jam 7 sampai jam 9. Lah, kemerdekaan yang sebenarnya apa sih yang dikatakan oleh Yesus kepada saya dan saudara? Ya tentu pasti ada hal yang perlu menjadi dasar dan landasannya. Dan landasannya itu adalah kebenaran. Dan bagaimana hubungan kita dengan Kristus itu menjadi hal yang utama ketika kita berpikir tentang kemerdekaan kita. Ya. Berakar pada kebenaran dan hubungan dengannya. Jadi mari kita akan jelajahi bagaimana pemahaman dan penerapan firman Yesus ini dapat mengubah hidup kita. Kalau dikecilin, saudara melihat di situ, kecilin, ya, itu ada gambar burung. Menurut saudara, mengapa saya visualisasikan itu dengan burung? Ya, tidak dikurung ya. Tapi jauh lebih besar daripada itu, setiap kali mereka mau melakukan migrasi, ya, dalam tahu migrasi ya. Jadi ada burung-burung tertentu itu yang melakukan migrasi dari daerah yang dingin ke daerah yang hangat, atau sebaliknya, hangat ke daerah yang dingin. Dan selalu di situ, saudara kalau perhatikan itu secara intuitif atau secara naluri itu mereka ada leader yang di depan dan mengikuti mereka. Ya. Jadi ada rule-nya gitu ya. Lah kalau misalnya mereka yang satunya ke sini, yang satunya ke sana, ya pasti nggak akan sampai di satu tempat tertentu. Jadi kebebasan yang sebenarnya itu tidak berarti bahwa saudara itu berpikir bahwa saudara seenaknya melakukan segala sesuatu. Nggak bisa. Ya. Lah, oke, lanjut. Next slide. Ya. Jadi yang pertama, kunci kemuridan dari Yohanes pasal 8 ayat 31a. Apa dibaca di sini ya? 31a. Kemudian Isa bersabda kepada, benar ya, orang-orang Israel itu, jika kamu tetap tinggal apa? Dalam perkataanku. Jika kamu tetap tinggal dalam perkataanku. Nah, tetap tinggal dalam perkataanku ini seringkali menjadikan alasan buat saya dan saudara seperti mengikat kita. Jadi sepertinya Tuhan ini nggak ingin kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, gitu.
Ya, jadi makna tetap di sini itu konsistensi dan ketekunan dalam mempelajari dan menerapkan firman Tuhan. Mempelajari dan menerapkan firman Tuhan. Jadi bukan apa yang kita pikirkan. Bukan apa yang kita logika itu tepat. Bukan apa yang disampaikan oleh dunia ini itu yang benar gitu. Maksudnya adalah jadi konsisten, jadi tetap di dalam firman. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kita itu lebih tahu terhadap dunia ini karena ada ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang ChatGPT sudah sampai 4.0 ya, 4.0. You can know everything through the artificial intelligence. Saudara bisa tahu apapun dari sana. Tadi ya kemarin sore, pagi ya. Kemarin pagi sore piye itu maksudnya? Sekarang hari apa Pak? Minggu apa oke ini? Ya. Iya ya. Ya, kemarin pagi saya itu cuma mau sarapan sesuatu. Nah, di tempat saya itu ada oatmeal, lalu ada telur. Kebetulan telur ayam tetangga itu bertelur di tempat saya. Jadi saya punya telur. Oke. Nah, terus saya chat di GPT itu ya. Nah, saya mau buat sarapan, ada oatmeal, ada tepung, dan ada telur. Lalu dia bikin, oh ya kamu bikin cookies untuk 1-2 orang. Nah, saya ada telur dan ada meses gitu ya. Terus di rumah itu ada air fryer gitu. Jadi enak, jadi kayak oven gitu. Buat gitu saya buat. Jadi saudara, enak gitu ya. Saya minum sama kopi gitu. Wah enak ya. Kapan-kapan nanti saya buatkan buat saudara ya. Ya. dan itu waktu itu sih saya merasa bahwa wah ternyata semuanya sudah enak gitu ya. Jadi semudah itu. Saya hanya sebutin materinya aja. Terus sampai itu dia nanya gini kepada saya. Apakah ada lagi yang perlu saya jelaskan secara detail? Oh iya, aku nggak punya timbangan. Ya, tolong bisa diubah ukurannya itu pakai sendok makan gitu. Langsung dia, oh tentu bisa gitu ya. Terus dirubah itu jadi apa? Jadi ukuran sendok saudara. Oh oatmealnya 3 sendok, nanti tepungnya 3 sendok. Dan akhirnya jadi Pak Agit. Wah enak ya. Terus akhirnya saya bisa sarapan dan saya senyum-senyum sendiri gitu di rumah. Sambil ya minum kopi itu sama sarapan gitu ya. Ini kayaknya harus aku ceritakan supaya mereka kepingin. Ya oke. Jadi saudara tetap dalam firman atau kemuritan ini memberitahukan kepada kita. Seringkali kita berpikir bahwa pikiran kita itu yang paling benar. Dan itu yang menjadi masalah. Ya. Itu yang menjadi masalah. Apalagi kalau saudara sudah sampai profesor. Profesor itu tidak bisa salah. Tidak boleh salah. Lah wong dia yang paling pinter kok. Iya enggak? Sehingga ketika saudara diomongin profesor, saudara itu akan Bu, waduh ya Bu, gitu ya. Nggak ada kata, enggak bisa begitu. Pasti saudara akan, kamu siapa? Dan itu kayaknya kemarin sempat terjadi ya ketika perjalanan ke sana. Gitu ya. Ada beberapa yang sepertinya itu kayak, wah metentang gitu ya. Saya lihatnya oke, gitu ya. Ya, tapi kalau saudara tidak berpengalaman dengan itu, saudara nggak akan bisa tahu, oh ternyata ada tipikal orang yang seperti ini, gitu ya. Lah, pikiran kita ini yang akan membuat saya dan saudara itu bahwa sepertinya kita ini sulit untuk bisa menikmati kemerdekaan kita. Karena pikiran-pikiranmu sendiri. Nah, Yesus mengatakan kepada kita, gini ya, jika kamu tetap tinggal dalam perkataanku. Ya. Jadi tetap tinggal dalam perkataanku. Dan ini tidak mudah. Enggak mudah saudara. Benar enggak? Mudah enggak? Saudara itu pengennya ya seperti Pak Agit tadi. Aku tuh pengennya ke Labuan Bajo. Lah kok malah ke pulau yang Pulau Komodonya. Lah kok dimasukkan ke Pulau Rinca. Ya. Nah itu aja, itu pasti bisa membuat kita menjadi muntap, marah gitu ya. Padahal kita udah capek, kita harus bayar 04 gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung udah cukup besar ya biayanya. Dan itu yang seringkali menjadikan saya dan saudara itu tingkat keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan kalau kita tidak hati-hati bisa going down. Loh aku ini loh Tuhan ke Labuan Bajo, ke Lombok gitu ya toh.
untuk menaati dan melakukan pekerjaan yang besar untuk engkau. Lah kenapa engkau mengirim bojoku ke rumah sakit? Kira-kira Tuhan izinkan nggak Pak Age berpikir begitu? Dan bisa enggak? Ya kalau Pak Age nggak berpikir, kok bisa begitu ya? Berarti ada something di pikirannya Pak Age. Iya enggak? Tuhan, aku ini loh sudah ikut pelayanan di IOTA misalnya ya. Tapi kok aku sepertinya itu skripsiku itu nggak selesai-selesai. Ketemu dosen wali, ketemu dosen pembimbing, waduh jahatnya minta ampun. Setiap kali datang, padahal belum tak sodorkan itu sudah direvisi. Jadi belum disodorkan itu sudah direvisi coba. Jadi dosennya itu udah ngerti gitu. Oh pasti kamu salah gitu. Kok bapak kan belum baca? Oh pasti salah. Terus dibaca saudara ujukan. Tuh kan benar kan gitu. Nah ini yang akhirnya membuat saya dan saudara ini menjadi berkurang menikmati kemerdekaan yang Yesus sudah berikan buat saya dan saudara. Kemerdekaan dalam hal apa? Nah ini juga menjadi permasalahan. Ya. Oke ya. Jadi hubungan antara ketaatan pada firman dan identitas sebagai murid. Nah, seringkali saya ada satu dosen itu ketika saya melakukan mengalami sesuatu itu, dia itu selalu bilang kepada kita semuanya bahwa itu adalah satu proses pembelajaran. Saya nggak tahu Pak Age ngerti nggak kira-kira dosen ini siapa? Ya. Itu tuh proses pembelajaran gitu ya. Itu tuh proses pembelajaran. Mungkin Lia, Pak Gohi tahu juga ya. Siapa lagi di sini mahasiswa SCP? Oh enggak, hanya 4 aja. Calon ya, siapa? ya. Jadi saudara ini, hubungan antara ketaatan firman dan identitas sebagai murid. Jadi saya dan saudara itu adalah murid. Tugas murid itu apa? Yo belajar saudara. Belajar banyak hal. Belajar taat, belajar percaya, belajar setia, belajar sabar. Jadi kalau saudara dipertemukan dengan orang yang nggak sabar, yo belajar sabar. Kalau saudara dipertemukan dengan orang yang tidak setia, ya saudara jangan ikut-ikutan tidak setia. Jadilah orang yang setia. Kenapa? Karena disakiti itu nggak enak. Kenapa Siti? ya. Disakiti itu enak enggak? Pasti saudara nggak mau ingin. Ini lah sakitan aku, sakitan gitu. Pasti nggak ada kan? Kalau bisa itu saudara menutup diri atau mungkin melakukan sesuatu supaya saudara itu tidak disakiti. Nah seringkali yang terjadi, trauma yang terjadi dalam hidup kita itu seperti itu. Ya, dan pikiran itu tidak membuat saya dan saudara menjadi bebas dari rasa bersalah itu. Dari dosa itu. Kenapa? Karena saudara tidak membiarkan hidup saudara untuk dipimpin oleh kebenaran firman. Karena saudara masih berpikir, dia itu menyakiti aku loh Pak. Gitu. Jadi wajar dong kalau aku menyakiti laki-laki. Wajar dong. Laki-laki kan semuanya sama. BRENCK. Gitu ya toh. Katanya siapa? Ya kata saya. Ya kan Bapak tanya. Lah iya, berarti kan aku laki-laki juga. Berarti aku juga begitu. Kalau Bapak enggak. Alah pret. Gitu bilangnya. Iya kan? Loh, kalau begitu dia lupa. Kalau pas waktu dia ngomong dengan saya bahwa saya itu adalah laki-laki. Memang saya tidak terlihat laki-laki Pak Age? Enggak kan, laki-laki loh. Dia ngomongnya begitu di depan saya. Semua laki-laki itu semuanya BRE kan CAK gitu ya toh. Berarti aku juga begitu. Oh kalau Bapak enggak, kalau Bapak baik. Pret, saya bilang lagi ya toh. Jadi saudara, tetap dalam firman itu adalah kunci kemuritan tentang bagaimana saya dan saudara mengatasi atau menjalani kehidupan kita, menjalani kemerdekaan kita di tengah situasi-situasi yang tidak baik dalam hidup kita. Ya. Next. Ya, saudara, mengenal kebenaran, proses transformasi. Jadi di sini saudara dikatakan, jika kamu tetap tinggal dalam perkataanku, kamu adalah pengikutku yang apa? Yang sesungguhnya. Ini tadi yang pertama ya. Ya, benar ya. 8:32a. Lah, kamu akan mengenal kebenaran. Jadi saudara belajar firman, saudara step keduanya adalah mengenal kebenaran tadi. Apa? Mengenal kebenaran. Apa ini? Oh.
Oh, bisa digerakkan. Hah? Oh, belum. Ya. Oke, nanti tak itu ya. Mengenal kebenaran atau proses transformasi. Saudara lihat gambar itu. Apa yang saudara Oke, lihat gambar ini. Apa yang saudara lihat? Kapal ya. Yang putih arahnya kemana? Kiri ya. Yang merah kemana itu? Dan apa yang saudara, kalau saudara melakukan ini, kira-kira apa yang dipikirkan oleh orang-orang di sekitarmu? Nah, beda jauh, benar ya kan? Untung masih bahasanya pakai positif ya. Iya, itu positif Mas. Beda jauh, benar, beda jauh kan? Lah, transformasi kebenaran dalam hidup kita ini membuat kita menjadi tidak populer. Saudara ngerasa gitu nggak? Orang yang lain semuanya itu nyontek, gitu ya toh? Ini karena konteksnya mahasiswa dan pelajar. Dan saudara sendiri itu nggak nyontek. Saudara itu menjadi ini. Jadi semuanya ke kiri. Dan saudara ketika nggak nyontek, saudara dianggap apa? Aneh. Cupu. Ya. Dan itu yang sering kali terjadi. Sehingga ketika kita mau follow him, follow Jesus, it's difficult for us. Kenapa? Itu jadi sulit buat kita. Kenapa? Karena saya dan saudara menjadi berbeda dengan dunia ini. Semakin saudara dekat dengan firman, semakin saudara itu terlihat berbeda. Kalau saudara dekat dengan firman dan tetap sama, pertanyaan besarnya, benar enggak saudara itu orang percaya? Benar enggak saudara itu the following of Jesus? Benar enggak saudara itu muridnya Yesus? Nah, ini pertanyaan yang besar loh. Lah, saudara siap enggak menjadi kapal warna oranye itu? Kayaknya saya tadi gambarnya merah deh. Kok jadi oranye ya? Tapi nggak apa-apa, tampilannya aja. Yang penting beda ya. Gitu. Nah, kebenaran itu bukan sekedar pengetahuan, tapi pengalaman hidup dengan Kristus. Saudara tahu Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Yes. Amin. Amin. Iya. Tuhan Yesus itu provider. Yes. Tahu saudara provider. Oh, saya pakainya simpati oh Pak. Oh, saya Indosat tuh ya. Maksudnya provider itu adalah Tuhan Yesus itu memelihara dalam hidupmu. Jadi saudara itu tidak hanya mendengar dari Pak Hage, mendengar dari saya, tetapi saudara itu mengalami. Itu yang namanya melebihi dari mengetahui. Jangan-jangan saudara tidak pernah mengalami kalau Yesus itu atau Tuhan kita itu memelihara dalam kehidupan kita. Sekarang saya tanya, apakah ada di antara saudara yang tidak merasakan pemeliharaan Allah dalam hidup saudara? Sampai detik ini, ada enggak? Oh, tak pikir Diki mau angkat tangan, ternyata mau memperbaiki. Karena saya sering begini dan begini, sengaja ya supaya Diki ada pekerjaan. Ya, saudara, jadi bukan sekedar pengetahuan ya, tapi apa? Pengalaman hidup dengan Kristus. Saya pas waktu di Nias ya, Kohi memahami juga. Waktu itu kami berdoa untuk rumah. Dan ternyata saya dihubungi dari Nias Selatan. Dan saya tidak mengenal orang ini. Dan dia telepon, Pak katanya Bapak butuh rumah ya? Wah, rumah saya ini ada Pak, tingkat saudara. Dan besar. Dan free. Coba. Free. Saudara tahu free enggak? Gratis ya. Benar ya Goi? Ya. Dan sampai ibunya itu sendiri saudara, yang ganti lampunya itu dia sendiri. Pada waktu saya ke sana dengan istri saya itu, saya kaget. Loh, tak totok-totok itu kok nggak ada gitu ya. Lah ternyata dia itu lagi masang lampu. Lah kok ibu sendiri yang masang gitu ya. Supaya bapak dan keluarga bisa masuk tanpa harus ganti lampu lagi. Luar biasa kan? Lah itu pengalaman saya. Tapi kalau saudara, bagaimana? Lah itu nggak perlu saya catat di buku, tetapi di sini akan terus teringat. Lah ketika saudara hanya mengetahui, coba nanti pulang catat. Kalau sekarang ini saudara mungkin mulai menanyakan, Tuhan kenapa sih aku kok makannya gini doang? Coba catat. Saudara masih makan gini doang itu saudara harusnya bersyukur. Masih makan gini doang loh ya. Berarti kan masih ada ya. Nah, kemarin ya, tadi pagi saya kasih lagi tugas ke GPT kan.
aku mau perutku agak kecil dikit karena aku tadi dikirimin gitu ya. Terus di situ ada namanya program intermittent program gitu ya. Jadi 8 jam makan, 16 jam itu puasa. Wah, itu dikasih tahu itu ya. Wah, akhirnya ya semoga perutnya tambah kecil ya. Ya. Jadi saudara, lah itu pengalaman gitu ya. Nanti coba ya lihat ya 2 atau 4 minggu ke depan. Kalau saya berhasil, berarti puasanya berhasil. Lah, seperti itu. Ya, itu teori. Nah, saya mau ikut gitu ya. Saya ketik di situ. Yang benar ini bisa nurunin. Benar kalau kamu mau lakukan dengan konsisten, dia bilangnya begitu. Ya, jadi seperti kayak ada asisten gitu ya di depan saya itu. Saya ketik begitu. Nah, saudara, Yesus itu sudah melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Amin enggak? Terus saudara masih bertanya, Jesus, where are you? Itu kan satu hal yang menyakitkan ya. Wong kekasih saudara aja yang sleep call setiap hari misalnya, gitu misalnya kan, itu aja masih bertanya, kamu ada di mana? Gitu, misalnya. Yang setiap kali ketemu itu aja masih bertanya, kayaknya kasih sayangmu itu berkurang kok, gitu. Buktinya apa? Buktinya kamu sekarang tidak lagi bertanya, kamu sudah makan atau belum, gitu. Emangnya urusanku kan perut-perutmu, aku nggak ngerti perutmu lapar apa enggak kan. Nah, saudara, pengetahuan tentang ini itu menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana pengenalan akan kebenaran itu mengubah cara pandang dan gaya hidup kita. Ya. Ini nggak mudah, saudara, tidak mudah. Bagaimana saudara tetap baik? Dulu ada satu mahasiswa, mungkin Pak Gage dan Gohi tahu ya, namanya Ceki ya, dulu gembala sidang di PPCC juga. Jadi dia itu habis kena tipu di HP itu loh, apa namanya tuh, cyber crime ya. Jadi akhirnya dia mentransfer beberapa duit gitu melalui HP-nya itu, dan setelah itu dia itu merasa kebaikannya itu kayak dipermainkan gitu ya. Karena memang dia ini orangnya gampang terenyuh gitu ya, dan orangnya baik gitu, suka menolong. Nah, dari situ dia merasa bahwa wah, kayaknya aku nggak harus berhenti berbuat baik. Ya, saya sampaikan sama dia, ya berbuat baik atau tidak baik itu seharusnya tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bergantung kepada bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan, dan kita menyikapi hal-hal yang tidak baik yang terjadi di sekitar kita. Saudara mengharapkan apa? Keadilan di Indonesia ini? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Serius bisa? Saya tanya nih, serius bisa? Wong sekarang aja keadilan itu mau dilakukan di Kalimantan aja dibenci sebegitu rupa. Tujuannya apa toh? Dibangun di sana pemerataan perekonomian kan? Tapi kan buktinya ada lebih banyak orang yang haters. Kayaknya aku Jokowi banget ya. Enggak sih, maksud saya ya saya suka dengan Jokowi gitu ya. Tapi kan itu yang seringkali perspektif kita itu seringkali mengikuti buzzer yang ada di medsos gitu. Kalau kita melihat gambaran besarnya, ya memang ada harga yang harus dibayar. Utang. Lah utangnya kepada siapa? Kan ya yang punya duit. Ya masa kita utang ke Nigeria? Bukan berarti Nigeria nggak punya duit loh ya. Tapi kan utangnya kemana? Ya Cina. Nah Cina punya duit kok. Lah gitu dihembuskan isu. Wah, ini kasih jalan untuk Taipan Cina untuk bisa menguasai perekonomian Indonesia. Lah yang ngomong gitu loh siapa? Lah kalau yang ngomong gitu the Nine Dragon of Indonesia, kenapa bukan mereka yang membiayai itu semuanya? Saudara tahu the Nine Dragon, 9 naga yang ada di Indonesia? Itu orang-orang Cina Taipan semua. Kenapa bukan mereka yang membiayai itu? Kenapa harus minta ke Cina? Mereka juga orang-orang kaya. Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Gitu. Ya. Lah, mudah sekali pikiran kita ini dikaburkan dengan kebenaran-kebenaran yang terus diisi dengan hal-hal yang tidak baik tadi. Sehingga dan itu yang saya baca beberapa dekade ini, kan umur saya sudah 25 ya. Ya, 25 saya. Ya, dikit ya, lebihnya dikit ya.
Ya. Jadi saya melihat beberapa pergantian itu selalu saja presiden itu diserang. Kan kasihan ya. Ya saya paham juga sih Pak Jokowi, Pak Bambang Yudhoyono, Pak Gus Dur, ya, Bu Mega, lalu B.J. Habibie dan lain sebagainya itu mereka itu punya kelemahan, tapi juga punya kelebihan. Nah itu presiden kita kok, kita yang pilih kok, kita caci maki sendiri. Lah kiye, lah kepriye. Pak, tapi hidup saya itu tidak berubah. Lah yang bukan Pak Presiden yang salah, kamu sendiri yang nggak mau merubah hidupmu, itu yang benar. Ya masa presidennya berubah terus hidupmu berubah, enggak juga kan? Iya apa enggak? Enggak juga, yang merubah hidupmu ya dirimu sendiri. Saudara, bagaimana pengenalan akan kebenaran itu mengubah cara pandangmu? Di sini Yesus benar-benar ya, kamu akan mengenal kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lanjut. Ini bisa nggak sih? Ups. Oh. Ups. Oh bisa ya? Oke. Ya. Jadi kemerdekaan melalui kebenaran adalah hasil akhirnya 32B ini ya. 32B itu apa? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bisa nggak ya difokuskan di sana? Ini gambar apa sebentar? Ini gambar apa saudara? Tali yang putus ya. Maksudnya apa? Kita putus dengan segala sesuatu hal yang di belakang sana. Tapi ini masih ada satu ini ya. Satu ini kan masih satu ini saja. Kalau ini kawat pasti kuat sekali ya. Nah semestinya saudara ciptaan baru itu, saudara memutuskan dengan segala macam perbudakan. Apapun. Dan itu yang dimaksudkan Yesus, secara spiritual saudara itu merdeka. Dari perbudakan apa? Perbudakan pikiranmu, perbudakan tradisimu. Ya. Gambarnya, jenis-jenis perbudakan dalam hidup manusia, dosa, ketakutan, ekspektasi, sosial, dan lain sebagainya. Saudara tahu nggak dosa? DOSA, tahu nggak? Setiap kali saya mengajari ini, ya tentang dosa ini, mahasiswa yang datang itu sedikit. Saudara tahu nggak alasannya kenapa? Hah? Ya, ini benar. Mereka sudah tahu, mereka sudah expert gitu ya. Jadi nggak perlu lagi belajar tentang dosa, gitu ya. Atau mereka itu cukup takut ketika tahu bahwa dosa itu sudah mereka lakukan sehingga mereka nggak mau diingatkan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Ketika kamu sudah tahu apa yang baik dan tidak melakukannya, kamu berdosa saudara. Jadi kalau begitu hari Minggu depan saudara nggak perlu datang ke gereja karena saudara akan diingatkan tentang dosa. Dan saudara tidak pulang dan tetap sama, berarti saudara masih berdosa, ya kan? Lebih baik saudara nggak ke gereja, tambah parah, ya kan? Nah ini nanti dipotong, dimasukkan ke reel, pasti mereka seneng. Gak usah ke gereja, ngono pasti seneng ya, pasti nanti viewernya banyak. Nah, saudara, perbudakan dalam hidup manusia, dosa, ini selalu saja membuat saya dan saudara menjadi tidak bisa free, bukan free dari perbudakan atau penjajahan bangsa Jepang, Belanda dan lain sebagainya, itu kita sudah selesai. Meskipun saat ini sepertinya kita sudah selesai, tetapi filsafat mereka, cara hidup mereka, bahkan hukum itu juga masih kiblatnya ke sana. Ya. Lah ketakutan, anxiety. Ketakutan ini apa tuh? Takut tidak lulus, takut tidak punya pasangan, takut kalau punya pasangan pisah, takut bekerjanya nggak benar, takut jadi anak nggak patuh kepada orang tua, takut jadi orang tua yang gagal. Banyak sekali kan ketakutan itu. Iya enggak? Hello. Oh, saya nggak punya takut, Pak, gitu. Lah kenapa? Wong pikiran aja nggak punya. Wah, itu beda ya. Wong pikiran aja nggak punya. Nah, ketakutan saudara. Terus ekspektasi sosial. Nah, ekspektasi sosial ini yang seringkali menjadi masalah juga dalam hidup kita. Baik apa yang dipikirkan orang lain tentang kita, atau apa yang kita harapkan orang lain berpikir tentang kita. Ya. Jadi kalau kita berpikir orang Nias, oh orang Nias itu kayak gini. Itu apa? Stereotip ya.
Kalau orang Jawa, oh ya kayak gitu. Wah, bulet. Kalau orang Lombok, ya kayak Ahad. Karena Ahad yang orang Lombok ya. Orang Lombok ya kayak Ahad gitu ya. Kalau orang Sumatera, ya kayak Rere. Ya, padahal Rere orang Sumatera yang sudah tinggal di Aceh ya. Nah, saudara, ekspektasi sosial ini juga seringkali membuat kita menjadi tidak bebas untuk menghidupi kehidupan kekristenan kita. Lah, apa yang harus kita lakukan? Terus bagaimana kebenaran Kristus membebaskan kita dari berbagai bentuk perbudakan ini? Ganti semua mindsetmu itu terhadap berdasarkan kebenaran firman tadi. Ya kalau saya ngajarin semuanya atau saya menjelaskan semuanya pada malam hari ini, ya pasti panjang banget, mungkin lebih dari 3 jam. Bagaimana kita belajar sabar, bagaimana kita setia. Apakah saya sudah expert di situ? Ya belum. Mau kita sama-sama apa? Kita sama-sama apa? Murid. Sama-sama belajar. Cuma saya tahu lebih dulu. Kenapa? Karena saya belajar khusus tentang hal ini. Ya. Guru itu menangnya di situ sebenarnya. Dosen itu juga menangnya di situ. Kenapa? Karena dia tahu lebih dulu. Nah, supaya saudara bisa tahu lebih dulu, itulah sebabnya saudara bacalah. Supaya saudara itu tinggal bertanya hal-hal yang tidak tahu kepada dosenmu. Ya. Oke. Selanjutnya. Terakhir, penerapan praktis dalam kehidupan kita. Ini menarik ya gambarnya ya. Tadi saya mau cari gambar Lia yang menendang bola, enggak ada. Saya ketemunya ini. Kira-kira menurut saudara, saya kenapa masang gambar visualisasi itu? Apa saudara? Terkait dengan apa yang disampaikan hari ini? Apa? Hah? Practice make perfect ya. Kenapa Bapak bilang begitu? Iya ya. Iya. Hebat ya, Pak Agi hebat benar. Secara visual, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa wanita itu bola itu. Ini bukan bicara mengenai gender ya, tapi ya karena memang benar saudara itu adalah wanita karena rambutnya panjang. Bisa juga sih dia cowok gitu ya. Tapi yang kalau saya lihat tadi dia wanita. Nah, wanita harusnya ya nggak main bola misalnya. Itu stereotip, pandangan secara umum. Benar nggak? Itu aja dia harus apa? Hadapi. Iya apa enggak? Wanita main bola itu aja loh. Dulu itu enggak bisa, saudara. Berenang itu juga enggak bisa. Ya. Sampai saya melihat satu film, itu true story, yang menceritakan tentang bagaimana ada seorang wanita yang dia itu berenang dari teluk mana ke bagian mana. Itu dia harus melewati laut yang dingin, bahkan ada ubur-ubur, dan dia sampai bisa. Dan itu akhirnya menjadikan dia pioner tentang perlombaan renang untuk wanita. Itulah sebabnya sampai saat ini itu feminisme itu begitu getol. Kenapa? Karena seperti ada perbedaan gender ya. Nama gender itu harusnya berbeda, laki-laki dan perempuan. Tetapi di beberapa segmen itu menjadi masalah. Nah, kenapa saya tidak pasang Ronaldo di sana? Kenapa? Karena pasti saudara akan melawan ekspektasi itu sosial. Kamu itu wanita loh, ya nggak usah main bola. Masa? Tetapi ketika dia berlatih secara disiplin, dia bisa mengendalikan bola itu. Bahkan menghantarkan bola itu ke gawang musuhnya. Jadi saat ini ekspektasi seseorang kepada dirimu sebagai mahasiswa perempuan, sebagai anak perempuan. Karena ada satu mahasiswa itu yang WA saya dan nangis ya. Saya itu kayaknya tidak diperhatikan lagi sama bapak ibu saya, Pak. Jadi saya itu kangen sama mereka itu memperhatikan saya lagi. Kok bisa begitu? Ya karena saya ini wanita dan saya seharusnya nggak usah kuliah jauh-jauh. Ya itu ekspektasi saudara. Ya, lah di sini langsung aja bisa diperbesar nggak disiplin rohani itu tambah kecil. Nah,
Ya, disiplin rohani. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu pasti ya. Dan saudara sudah melakukan itu. Tetapi masalahnya, tadi saudara itu sudah lebih daripada hanya tahu. Melakukannya. Dari skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar. Ikuti kelompok pemahaman Alkitab, ya sudah juga ini ya. Mentoring untuk memperdalam pengetahuan itu. Sudah dilakukan juga ya Pak Age? Sudah. Tinggal saudara saat ini ikut bersama-sama melakukannya dalam kehidupan saudara. Transformasi pikiran, identifikasi pola pikir atau keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oh, aku wanita, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Alkitab dibaca begitu? Enggak, saudara. Alkitab juga memberikan porsi kepada wanita untuk melakukan tugas dan perannya. Ya. Kepada laki-laki, apalagi? Ya. Terus ganti pikiran-pikiran negatif dengan janji-janji Tuhan dari Alkitab. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, kenapa kok aku sulit menemukan seseorang yang aku sayangi? Wes. Ya. Tadi saya lihat di Instagram itu Lawang Sewu. Siapa ya tadi yang posting itu ya? Iren ya. Tapi kenapa ya tidak ada yang membuka pintu bagiku apa-apa gitu tadi? Iren ada nggak ini ya? Masih online enggak dia? Oh ya, Iren, ya. Ya, nak. Iya. Iya ya. Aduh, saya kadang-kadang juga masih buka dan saya, oh Iren upload apa ini? Oh ya. Tenang aja, nanti akan ada orang yang buka pintu hatinya untukmu. Ya. Tapi kamu yang nutupin. Oh, bukan gitu ya. Ya ya, oke ya. Oh, langit saya dibuka untukmu. Oh, oke ya. Akhirnya lebih jelas ya sekarang. Terima kasih Iren. Oke ya. Terus hidup dalam kemerdekaan. Kenali area-area dalam hidup Anda yang masih terbelenggu. Kebiasaan buruk. Ada enggak kebiasaan burukmu? Memaki misalnya. Ya. Hubungan yang tidak sehat, toksik. Ya. Saudara, kalau saudara hubungan yang tidak sehat, toksik itu biasanya apa yang saudara lakukan? Tidur, mana bisa. Ya. Hidup di antara orang-orang yang mabuk itu juga bisa merusak kita ya. Kalau saudara tidak tahan, mendingan saudara pergi dari situ. Ya, itu jauh lebih baik. Terus ambil langkah konkret untuk menerapkan kebenaran Alkitab dalam area-area tersebut. Cari dukungan komunitas gereja atau teman seiman dalam proses ini. Ya, kemarin UNES muncul lagi di media sosial ya. Ada salah satu mahasiswa yang tertangkap ya. Kalian baca itu? Enggak ya? Oke. Semua itu ya. Dan itu satu hal yang perlu kita concern kita bersama ya. Hal itu bisa terjadi di mana saja. Oke, jadi kalau saudara ada masalah atau ada sesuatu ya, memang yang pertama kali saudara perlu datang itu kepada Tuhan. Setelah itu datang kepada orang-orang yang saudara anggap mereka itu. Jadi jangan dipendam sendiri. Ya. Jangan dipendam sendiri. Ini mohon bisa diperhatikan, apalagi mahasiswa yang jauh dari orang tua. Ya, saudara harus benar-benar waspada terhadap orang-orang yang datang kepada saudara dengan tawaran-tawaran yang menarik. Saudara harus hati-hati. Oke, apalagi wanita. Kalau pria mah yang biasanya memberikan tawaran menarik. Kalau perempuan gitu yang ditawari. Ya. Oke. Bagikan pengalaman, lalu ceritakan perjalanan Anda dalam menemukan kemerdekaan kepada orang lain. Jadilah agen kemerdekaan dengan membantu orang lain menemukan kebenaran itu yang pasti seperti itu. Dan kebiasaan itu sudah dilakukan di sini. Tentang bagaimana saya dan saudara itu sudah dimerdekakan dari dosa. Dan itulah yang membuat saya dan saudara menjadi pribadi yang berbeda. Dan tetap di dalam Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang memerdekakan saya dan saudara secara spiritual. Untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Selebihnya itu adalah proses pembelajaran kita untuk tetap setia, tetap sabar, tetap taat, dan juga tetap mencapai tujuan yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita tidak akan ada masalah? Banyak, saudara.
Yesus saja mengatakan kepada saya dan saudara bahwa aku akan mengirim kamu ke mulut serigala. Ya. Kalau gurunya saja dihujat, mosok muridnya nggak mau dihujat? Yesus dihujat enggak? Iya, dia bahkan mati di kayu salib loh. Buat saudara, itu harga untuk memikul salib Yesus. Jadi kalau saudara hanya hujan, hanya hal-hal yang sepele, saudara mundur dari pelayanan itu, perlu bertobat. Termasuk saya. Oke? Jadi the path to true freedom itu hanya ada di dalam kebenaran firman dan hubungan baik kita dengan Kristus. Ya. Bukan yang lainnya. Bukan masuk ke dalam buzzer-buzzer yang enggak jelas, tetapi saudara harus tetap memfilter itu semuanya dengan kebenaran firman. Agar saudara tidak menjadi teke. Agar saudara tidak menjadi teke gitu. Agar saudara tidak menjadi cameo di mana saudara sendiri nggak ngerti apa yang saudara sampaikan itu benar atau salah. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami terus belajar tentang kebenaran yang memerdekakan kami. Bahwa setiap kebenaran ini memberikan dasar kepada kami untuk hidup dan menghidupi kehidupan kami sebagai murid-Mu. Dan tentu ini membawa privilege, membawa sesuatu hal yang baik dan besar dalam hidup kami. Karena kami menjadi anak-anak-Mu, karena kami menjadi murid-murid-Mu. Itu adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Terlebih Engkau sudah mati di kayu salib buat kami. Terlebih Engkau sudah mengasihi kami yang berdosa. Terlebih Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terlebih Engkau sudah memberikan banyak hal dalam hidup kami yang seringkali kami masih dan seringkali kami menggerutu terhadap apa yang kami miliki. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami terus mendasarkan kemerdekaan berpikir kami, mendasarkan kehidupan kemerdekaan kami dengan hal-hal yang terbaik yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kami. Dan kiranya itu bisa kami lakukan ketika kami terus mendasarkan kehidupan kami kepada kebenaran firman-Mu dan juga hubungan baik kami dengan Engkau secara pribadi. Jangan biarkan hal-hal yang terjadi di sekeliling kami, orang-orang di sekeliling kami, situasi-situasi di kehidupan kami, bahkan yang terjadi di bangsa kami ini, menyurutkan keyakinan kami kepadamu, kemahakuasaan-Mu dan kemahadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk membuat kami tetap ragu terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Biarlah pada hari ini mengembali mengingatkan kami tentang bagaimana Engkau luar biasa dan memang Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus menolong anak-anak-Mu, bahkan hamba-Mu secara pribadi, untuk menghidupi kehidupan kami, kemerdekaan yang sejati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.